tidak ada yang menyangka, malam tahlilan yang seharusnya penuh doa dan ketenangan, berubah menjadi malam paling mengerikan yang pernah dialami warga dusun Randu Alas. Lampu-lampu minyak bergoyang pelan diterpa angin, dan suara orang mengaji terdengar lirih. Sampai satu suara lain terdengar dari arah pintu. Suara kain menyeret lantai, pelan namun jelas. Saat semua kepala menoleh, sosok itu sudah berdiri di sana, pocong dengan kain kafan kusut, wajah pucat, dan mata yang seolah menatap langsung ke hati setiap orang. Dan lebih mengerikannya, pocong itu bukan sembarang pocong. Itu adalah Sari, orang yang sedang ditahlilkan malam itu. Dusun Randu Alas di pinggiran Salatiga biasanya selalu tenang setiap malam. Udara dingin yang turun dari barisan pohon bambu membuat suasananya khas pedesaan Jawa yang damai. Jalanan kecilnya jarang dilalui kendaraan setelah maghrib. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali suara burung malam. Namun ketenangan itu berubah sejak kabar meninggalnya Sari, perempuan berusia 30-an yang selama ini dikenal ramah, aktif di arisan, dan sering ikut kegiatan ibu-ibu desa. Banyak yang merasa kepergian Sari terlalu tiba-tiba. Suaminya, Darto, bilang Sari mendadak sakit dan sesak napas. Namun beberapa tetangga berbisik bahwa cara Sari meninggal seperti bukan sakit biasa. Ada yang bilang dari pagi sampai siang, Sari tampak gelisah. Ada yang bilang wajahnya seperti ketakutan sebelum meninggal. Kabar-kabar itu beredar cepat, apalagi di dusun kecil seperti Randu Alas. Di rumah kecil mereka yang berada di pinggir dusun, tahlilan hari ketiga sedang berlangsung. Lampu Petromax digantung di halaman depan, membuat cahaya kekuningan yang menari ketika angin lewat. Para warga duduk lesehan di tikar pandan, membentuk lingkaran panjang. Ustadz Suyitno duduk di depan, memimpin doa dengan suara pelan namun dalam. Darto duduk paling ujung, tampak lemah, seolah setengah jiwanya ikut terkubur bersama istrinya. Sesekali dia menunduk, matanya sembab. Beberapa ibu-ibu di belakangnya memandang iba, tapi tak ada yang berani bicara. Semua orang tahu Darto dan Sari tak pernah bertengkar. Mereka terlihat harmonis, bahkan seperti pasangan muda saja sikapnya. Sementara itu, suasana tahlilan sebenarnya terasa agak berbeda. Sejak sore, beberapa warga mengaku merinding saat lewat depan rumah almarhum. Siti, tetangga sebelah, mengaku melihat bayangan putih berdiri di sudut halaman. Pak Jino yang pulang dari ladang mengatakan mencium aroma bunga Kamboja yang kuat. Padahal tidak ada pohon Kamboja tumbuh di sekitar rumah itu. Beberapa orang hanya menganggap itu perasaan berlebihan karena suasana berkabung. Tapi di desa, hal-hal seperti itu jarang diabaikan. Ketika doa hampir selesai, angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Lampu Petromax bergetar seperti hendak padam. Suara mengaji mulai terdengar semakin lirih, tertutup oleh suara anjing menggonggong bersahutan dari ujung desa. Beberapa ibu mulai saling pandang, merasa tidak nyaman. Ustadz Suyitno tetap meneruskan doa penutup, tapi sebelum sampai selesai, suara keras terdengar dari dalam rumah, seperti sesuatu jatuh atau dilempar. Semua orang langsung berhenti membaca doa dan menoleh ke arah pintu. Sunyi, hening. Semua pandangan tertuju pada pintu depan rumah Sari. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana terasa aneh, seperti waktu ikut membeku. Lalu seseorang menjerit dari baris belakang. Pocong, pocong, itu Sari. Jeritan itu memecah suasana malam. Semua warga berebut bangkit berdiri. Beberapa sampai tersandung tikar. Ada yang berteriak, ada yang menangis ketakutan, ada yang memeluk anaknya sambil mundur perlahan. Di depan pintu rumah kecil itu, berdiri sosok pocong. Kain kafannya kotor, penuh tanah, ikatannya rapat, tubuhnya kaku. Wajahnya tertutup kain yang tampak kusam dan sedikit sobek di bagian mulut. Seolah kainnya pernah tertarik paksa. Pocong itu tidak melompat atau bergerak. Dia hanya berdiri diam, menatap ke arah kerumunan orang-orang yang panik. Namun tubuhnya bergetar pelan, seperti menahan amarah yang sangat besar. Bau wangi bunga tajam seperti melati dan Kamboja tiba-tiba memenuhi udara, bercampur dengan aroma tanah kuburan yang lembab. Angin yang tadinya berhenti kini berembus dingin, membuat tikar bergeser dan jilbab beberapa ibu berkibar. Sebagian warga langsung lari keluar halaman. Ada yang jatuh tersungkur, ada yang sampai menjerit histeris. Anak-anak bersembunyi di balik badan orang tuanya. Darto sendiri terpaku, kakinya lemas,
Matanya membelalak melihat sosok itu. Dia berusaha berdiri, tapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Air mata mengalir tanpa bisa dia tahan. "Sari, apa itu benar kamu?" Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Pocong itu tetap tidak bergerak. Namun meskipun wajahnya tertutup kain kafan, semua orang merasakan tatapannya. Tatapan yang menusuk, penuh dendam dan kemarahan. Lalu, dalam sekejap, sosok itu menghilang begitu saja. Seperti asap ditiup angin. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Semua orang hanya terpaku, mencoba memahami apa yang baru saja mereka lihat. Setelah pocong itu lenyap, suara di halaman pecah menjadi bisikan-bisikan panik. Berarti dia meninggal tidak wajar. Jangan-jangan ada yang nyakitin. Kenapa munculkan diri waktu tahlilan? Siapa yang dia cari? Rumor langsung menyebar seperti api menyambar ilalang kering. Dan semakin lama, semua desas-desus itu mengarah ke satu nama, Manto. Kakak kandung Sari. Manto berada di kerumunan malam itu. Saat orang-orang mulai membicarakan kemungkinan gelap tentang penyebab kematian adiknya. Wajah Manto tampak pucat dan tegak. Dia mencoba pura-pura sibuk membereskan gelas, tapi tangannya gemetar. Dan di malam itu, di antara ketakutan warga Randu Alas, satu pertanyaan besar mulai muncul. Jika benar pocong itu adalah Sari, untuk apa dia kembali? Dan siapa sebenarnya yang dia cari? Hari-hari setelah kemunculan pocong itu membuat dusun Randu Alas terasa jauh berbeda. Seolah-olah udara yang dulu tenang dan dingin itu kini membawa kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Di warung kopi dekat balai desa, orang-orang membicarakan kejadian itu setiap pagi. Di sawah, para petani saling melempar cerita sambil memotong rumput. Bahkan di pasar, para pedagang yang biasanya ribut urusan harga, kini lebih sering membahas penampakan Sari. Ada yang bilang pocong itu berdiri tepat di tempat Sari biasa duduk ketika mengupas sayur pagi-pagi. Ada yang mengaku melihat kelibat putih melompat di gang sempit menuju sungai. Ada pula seorang ibu rumah tangga yang bersumpah melihat pocong itu berdiri di bawah pohon nangka depan rumahnya. Padahal malam saat itu hujan deras. Dan yang paling meresahkan adalah suara tangisan perempuan yang terdengar dari arah rumah Sari hampir setiap malam, membuat beberapa warga yang tinggal dekat sana memilih tidur di ruang tengah karena takut. Darto makin terlihat kacau. Setiap hari dia tampak lebih kurus. Matanya merah seperti kurang tidur. Sebagian tetangga mengatakan Darto sering terbangun tengah malam karena mendengar ketukan dari lemari kamar Sari. Ketukan itu pelan, tetapi ritmenya teratur, seperti seseorang yang sedang memanggil dari dalam. Sementara itu, masalah semakin rumit saat bisik-bisik warga mulai mengarah pada satu nama, Manto. Kakak tertua Sari Manto memang sudah lama menyimpan rasa tidak puas dengan pembagian warisan. Ketika ayah mereka meninggal, Sari mendapat rumah kecil di Randu Alas, rumah yang kini ditinggali Darto. Sementara Manto mendapat tanah sawah di luar kota yang hasilnya tidak terlalu bagus, karena irigasi di sana sering bermasalah. Manto merasa itu tidak adil. Apalagi dia merasa sebagai kakak tertua, seharusnya dialah yang lebih berhak mendapat rumah. Hubungan Manto dan Sari bahkan sempat merenggang sebelum Sari menikah. Orang-orang tahu, Manto sering marah-marah soal warisan. Tetapi tidak ada yang menyangka, situasinya bisa sejauh ini. Ketika Sari meninggal mendadak, rumor berkembang lebih cepat daripada angin malam. Tahlilan hari ke-7 akhirnya dilaksanakan. Meskipun ketakutan masih terasa kuat, warga tetap datang. Tradisi tetap tradisi. Mereka menghormati keluarga almarhumah. Lampu-lampu Petromax dinyalakan lagi, disusun di sepanjang halaman rumah. Kursi-kursi plastik dikeluarkan. Sajian teh panas dan kacang goreng dibagikan. Tetapi bahkan makanan itu terasa hambar, karena semua orang datang dengan hati gelisah. Darto duduk di pojok ruangan, kepalanya tertunduk, tangannya gemetar. Dia seolah tidak lagi menjadi diri sendiri. Beberapa kali dia menatap ke arah kamar Sari, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Warga yang duduk dekatnya mengaku mendengar Darto bergumam pelan seperti berbicara dengan seseorang. Padahal tidak ada siapa-siapa di sebelahnya. Ketika tahlilan dimulai, suasana hening. Lantunan doa mengalun pelan, bergema di ruang tamu yang dipenuhi warga. Namun sejak beberapa menit pertama, semua orang sudah merasakan hawa aneh. Angin malam merembes dari sela-sela bambu di dinding rumah, membawa aroma tanah basah yang bercampur samar dengan wangi melati. Aroma itu begitu kuat, sehingga beberapa ibu-ibu menutup hidung sambil saling melirik. Lampu rumah tiba-tiba berkedip sekali,
2 kali, lalu redup. Ustadz yang memimpin tahlilan berhenti membaca sejenak. Dia membuka mata dan melihat sekitar, lalu melanjutkan bacaannya dengan suara yang sedikit bergetar. Dari luar rumah, suara desis angin terdengar seperti seseorang sedang berbisik. Suara itu begitu jelas, membuat beberapa warga menoleh ke arah jendela. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara keras, seperti panci jatuh menghantam lantai. Seluruh warga terkejut dan spontan berhenti membaca doa. Beberapa laki-laki mencoba berdiri, tetapi mereka seperti ragu melangkah. Tidak lama kemudian suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini berbeda. Suara berat seperti sesuatu yang diseret di lantai, pelan tapi memekakkan telinga karena suasana hening. Napas Darto terhenti. Tangannya langsung memegang pelipisnya seperti menahan sakit. Beberapa orang memanggil nama Darto, tetapi dia hanya menunduk sambil menggeleng pelan. Lampu kembali berkedip dan mati total. Kegelapan langsung menyelimuti seluruh rumah. Tidak ada satu cahaya pun selain nyala Petromax dari luar yang samar menerobos ke dalam ruangan, tetapi tidak cukup untuk melihat apa-apa. Suara napas orang-orang terdengar jelas. Ada yang berdesis pelan sambil menahan tangis. Anak-anak kecil mulai menangis, membuat suasana makin kacau. Dan di tengah gelap itu, terdengar suara langkah kecil yang aneh. Bukan langkah manusia, tapi seperti sesuatu yang melampet-lampet dengan tubuh kaku. Langkah itu semakin dekat, sampai akhirnya terlihat bayangan putih dari arah dapur, bergerak pelan, masuk ke ruang tamu. Ketika bayangan itu semakin dekat dengan cahaya samar dari luar, sosoknya terlihat jelas. Sosok Pocong Sari. Kali ini jauh lebih menakutkan daripada saat kemunculan pertama. Kain kafannya kusut, penuh lumpur dan tanah merah. Tubuhnya sedikit membungkuk, seperti ada tulang yang salah posisi. Dan bagian wajahnya, meskipun tertutup kain, terlihat basah seperti ada cairan yang merembes keluar. Pocong itu tidak melompat cepat, justru gerakannya lambat, seperti sedang memilih-milih arah. Tapi justru itu yang membuat warga semakin ketakutan. Begitu sosok itu masuk ke dalam ruang tamu, jeritan warga langsung pecah. Mereka berhamburan keluar, menabrak pintu, menyingkirkan kursi, bahkan ada yang sampai melompat lewat jendela. Suara tangis dan teriakan bercampur jadi satu. Namun pocong itu tidak mengejar mereka. Dia hanya bergerak lurus, seperti sudah tahu siapa yang dicarinya. Tujuannya satu, Manto yang tadi duduk paling belakang, menunduk sejak awal tahlilan, seolah ingin menghindari sesuatu. Ketika dia melihat pocong itu datang, wajahnya langsung pucat. Bibirnya bergetar, kedua tangannya menutup mulutnya sendiri, tetapi nafasnya tetap terdengar putus-putus. Pocong itu berhenti, tepat di depan Manto, hanya berjarak 1 langkah. Tubuh Manto jatuh ke lantai, seperti kehilangan tenaga. Dia berusaha merangkak mundur, tetapi tangannya gemetar hebat. "Sari, aku tidak bermaksud." Suara Manto pecah, kata-katanya kacau. Beberapa warga yang masih di dekat pintu melihat pemandangan itu dengan tubuh gemetaran. Mereka tidak berani mendekat, tetapi tidak bisa memalingkan pandangan. Dan dari balik kain kafan pocong itu, terdengar suara lirih. Suara perempuan tetapi rusak dan pecah, seperti keluar dari tenggorokan yang sobek. "Kau membunuhku." Suara itu menggema di seluruh ruangan. Angin tiba-tiba berputar kencang, membuat Petromax di luar berkedip-kedip. Tubuh Manto kejang-kejang. Matanya membelalak seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Mulutnya mengeluarkan busa. Dia memegangi dadanya sambil menjerit tanpa suara. Pocong itu berdiri diam, hanya menatapnya. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu, sampai tiba-tiba pocong itu menghilang, seolah disedot ke udara, dan Manto jatuh pingsan, tubuhnya terkulai tanpa tenaga. Sejak malam itu, warga tidak lagi meragukan apapun. Mereka yakin satu hal, Pocong Sari kembali bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menuntut balas. Dusun Randu Alas tidak pernah mengalami kegemparan sebesar malam tahlilan hari ke-7 itu. Esok paginya, kabar tentang Manto yang tiba-tiba kejeng-kejong setelah didatangi Pocong Sari menyebar lebih cepat daripada angin pagi. Para warga berkumpul di pos ronda, di warung, di depan rumah masing-masing, membicarakan hal yang sama. Apakah Manto memang sengaja membunuh adiknya? Dan apakah Pocong Sari benar-benar datang untuk menuntut balas? Setiap sudut dusun terasa lebih dingin dari biasanya,
seolah udara membawa sisa ketakutan dari malam itu. Bahkan para petani yang biasanya sudah berangkat sebelum subuh memilih berangkat lebih siang karena takut lewat dekat rumah Sari. Rumah itu kini tampak suram. Pintunya tertutup rapat, tirainya bergoyang pelan, meski angin tidak ada. Banyak warga yakin ada sesuatu yang masih tinggal di sana. Manto sementara itu dibawa ke rumah sakit kota terdekat dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dokter menjelaskan bahwa Manto mengalami syok berat, tapi nada mereka terdengar ragu, seolah tidak bisa menjelaskan dengan logika apa yang sebenarnya terjadi. Tubuh Manto gemetar terus, keringat dingin mengucur, dan wajahnya pucat seolah seluruh darah meninggalkan tubuhnya. Namun warga punya pendapat lain. Bagi mereka, apa yang terjadi pada Manto adalah balasan. Rumor mengenai kematian Sari semakin berkembang. Beberapa warga mengaku melihat Sari dan Manto bertengkar keras 2 minggu sebelum Sari meninggal. Ada yang mendengar Manto menuduh Sari mengambil haknya. Ada pula cerita bahwa Manto mendatangi seorang dukun di desa sebelah, meminta sesuatu yang disebut warga sebagai jalan cepat untuk mengubah nasib. Rumor itu sebelumnya terdengar seperti gosip biasa, tapi setelah kemunculan Pocong Sari, semuanya terasa seperti potongan puzzle yang saling melengkapi. Darto, suami Sari yang sudah kehilangan semangat hidup sejak istrinya meninggal, menceritakan hal yang membuat bulu kuduk merinding. Malam sebelum Sari meninggal, dia melihat istrinya gelisah luar biasa. Sari mengatakan tubuhnya terasa panas seperti dibakar dari dalam, tetapi kulitnya dingin seperti air es. Dia bilang merasa ada yang menarik tubuhnya dari dalam, seolah ada tangan tak terlihat yang memelintir dirinya perlahan. Darto yang panik memanggil tetangga, tapi ketika mereka datang, Sari sudah tidak bisa bicara. Napasnya terengah-engah, matanya kosong, dan tubuhnya kejang pelan. Tidak sampai subuh, Sari meninggal tanpa dokter pernah memberi penjelasan pasti penyebabnya, dan itu membuat kecurigaan warga semakin kuat. Sari tidak meninggal karena sakit biasa. Setelah kejadian pocong pada hari ke-7, rumah Sari menjadi pusat ketakutan. Daun pintunya sering bergerak pelan meski angin sedang tenang. Kadang terdengar suara langkah kaki ringan di lantai, padahal rumah itu sudah dikunci rapat. Beberapa warga yang lewat mengaku melihat kain putih melintas seperti melayang dari satu sisi halaman ke sisi lain. Bahkan, ada anak kecil yang menangis histeris karena melihat perempuan berambut panjang duduk di dekat sumur belakang rumah itu. Meski ketika dicari, tidak ada siapa-siapa. Ketakutan warga membuat keluarga Sari memutuskan untuk tidak mengadakan tahlilan hari ke-40 di rumah itu. Mereka memilih melakukannya di rumah kerabat yang berada jauh dari dusun. Tidak ada yang berani menyentuh rumah itu, apalagi tidur di dalamnya. Seolah rumah itu telah berubah menjadi tempat di mana dunia orang hidup dan dunia orang mati bertemu tanpa batas. Sementara Manto, nasibnya semakin mengerikan. Setelah sadar dari pingsannya, dia tidak lagi seperti Manto yang dulu. Mulutnya gemetar ketika mencoba bicara. Kata-katanya tidak jelas, seperti orang yang mencoba berteriak dalam mimpi buruk panjang. Matanya kosong, seolah dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Setiap malam tubuhnya berkeringat deras, dan dia berteriak menyebut nama Sari berulang-ulang. "Kembalikan aku, Sari. Jangan dekat. Jangan tarik lagi." Itulah yang sering dia teriakan. Keluarganya panik, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan orang pintar yang dipanggil mengatakan bahwa roh Sari tidak tenang dan masih memiliki urusan dengan Manto. Dukun yang ditemui keluarga itu mengatakan hal yang lebih menakutkan lagi. Roh Sari tidak akan berhenti sebelum mengambil sesuatu yang dianggap setimpal. Malam ketika semuanya mencapai puncaknya, terjadi seminggu setelah Manto pulang dari rumah sakit. Keluarganya sudah kelelahan menjaga dia yang terus berteriak sepanjang malam. Namun malam itu, suasananya lebih sunyi daripada biasanya. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik. Rumah Manto yang berada di pinggir dusun terasa seperti terisolasi dari kehidupan. Tiba-tiba, sekitar tengah malam, terdengar jeritan panjang dari kamar Manto. Jeritan itu begitu keras, hingga tetangga terdekat terbangun. Ketika keluarganya membuka pintu kamar, mereka menemukan Manto tergeletak tak bergerak. Matanya terbuka lebar, penuh ketakutan. Tangannya mencengkeram selimut begitu kuat, hingga kukunya patah. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Namun di lantai kamar, tepat di samping tubuhnya, ada sepotong kain kafan putih. Kain itu kotor, berbau tanah, dan basah di bagian ujungnya seolah baru diangkat dari kubur.
Tidak ada yang mengaku membawa kain itu. Tidak ada yang tahu dari mana kain itu datang. Kabar kematian Manto membuat seluruh dusun makin geger. Orang-orang datang berkerumun, tapi tidak ada yang berani masuk ke kamar. Warga yakin itu adalah pertanda bahwa Pocong Sari sudah menyelesaikan urusannya. Warisan yang menjadi sumber perselisihan justru berakhir membawa kematian pada keduanya. Sejak itu, rumah keluarga mereka dibiarkan kosong. Tidak ada yang mau menempatinya. Meski beberapa kerabat menawarkan uang sewa murah. Setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga yang pulang larut mengaku melihat sosok pocong berdiri di depan rumah itu, dengan posisi tubuh sedikit miring dan kepala tertunduk. Kadang terdengar suara ketukan pelan dari dalam rumah, seolah ada seseorang mengetuk pintu dari balik dunia lain. Warga dusun Randu Alas akhirnya hanya bisa menarik satu pelajaran dari seluruh kejadian yang menimpa keluarga itu.